belum bisa dibersihkan begitu. Jerawat yang masih menempel dan belum bisa dibersihkan dan belum bisa ditemukan obat yang cocok, yang tepat. Maka saya membuat suatu produk untuk mengatasi wajah yang penuh dengan jerawat ini gitu, yaitu pendidikan white beauty. Pendidikan white beauty. Untuk wajah pendidikan tampak lebih putih, lebih merona dan bersinar di masa kini gitulah. Persoalannya sekarang pendidikan yang bagaimanakah yang harus dikembangkan untuk membebaskan masyarakat dari keterpurukan ini agar dapat mengangkat harkat dan martabat bangsa serta membebaskan bangsa dari ketergantungan terhadap negara-negara lain. Jawabannya sederhana sih sebenarnya, yakni pendidikan yang dapat mengembangkan potensi masyarakatnya, pendidikan yang bisa mengembangkan potensi masyarakat, yang bisa mampu menumbuhkan kemauan, keingintahuan, serta membangkitkan nafsu generasi bangsa untuk menggali berbagai potensi yang dimilikinya dan mengembangkannya secara optimal bagi kepentingan pembangunan masyarakat secara utuh dan menyeluruh. Nah, untuk mengembangkan hal itu kita perlu bahas ini menjadi guru yang profesional. Kalau kita ingin menjadikan masyarakat yang mempunyai potensi, ya kita harus juga mempunyai potensi dulu ya. Bagaimana cara mengembangkan diri kita, bagaimana caranya kita menjadi guru yang profesional tentunya. Yang pertama nanti kita akan bahas pertama memahami subjek didik peserta secara menyeluruh. Memahami peserta didik secara menyeluruh. Pemahaman guru terhadap perkembangan aspek psikologi peserta didik sangat penting bagi pendidik untuk dapat menyelenggarakan proses pembelajaran secara arif dan berkualitas. Artinya guru harus mengetahui anak itu karakternya seperti apa, terus bagaimana anak itu, terus apa yang dimiliki anak itu, potensi yang dimiliki anak itu, kemudian apa kekurangan dari anak itu. Nanti guru harus tahu itu. Dan tulisan ini juga sangat bermanfaat bagi guru yang memiliki siswa-siswa inklusi. Nah, dalam buku ini kita akan mengetahui anak-anak inklusi itu, karena di sini ada nanti tentang tentang teori-teori yang dibahas di sini. Namun saya peringkas sedikit. Teori yang saya pakai, sering saya gunakan di sekolah adalah teori behavioristik. Ya, behavioristik. Nanti kita bahas di video selanjutnya ya. Kita bahas ini dulu, menjadi guru profesional di dunia pendidikan masa kini. Yang pertama, memahami subjek didik secara menyeluruh. Individu sebagai kesatuan psikofisik, artinya manusia itu kan manusia individu yang merupakan satu kesatuan dari aspek fisik, jasmani, psikis atau rohani yang tidak dapat dipisahkan gitu. Jadi rohani, fisik, kejiwaan itu jadi satu, tidak bisa dipisahkan. Individu merupakan satu kesatuan jasmani dan rohani yang tidak dapat dipisahkan, sebab tidak mungkin seseorang berpikir tanpa ada unsur kemauan dan tidak mungkin seseorang menginginkan sesuatu tanpa ada unsur berpikir. Bahkan ketika sedang sibuk, raut wajah bersifat fisik itu tampak berbeda dengan keadaannya pada saat pikiran sedang santai. Kemudian yang kedua, gejala-gejala berkembangnya suatu aspek dalam diri individu. Pertama, aspek jasmani, aspek intelektual, aspek emosi, aspek sosial, aspek bahasa, aspek bakat, dan lain sebagainya. Yang pertama kita bahas dulu aspek jasmani atau fisik. Maaf, sedang sakit.
Gejala yang timbul seperti pertumbuhan payudara pada wanita, artinya bahwa di kelas 6 biasanya ada materi yang membahas tentang pubertas. Nah, di sana ada laki-laki, cirinya seperti apa sih? Ciri-ciri laki-laki yang bertambah dewasa seperti apa? Yang masa pubertasnya itu ditandai dengan apa? Kalau laki-laki tumbuh jangkun ya, tumbuh jangkun ada sini. Suaranya kemudian agak berat, menjadi gurun gitu ya. Kemudian yang ketiga, tumbuh bulu-bulu di sekitar anggota badan tertentu begitu. Kalau wanita ditandai dengan menstruasi ya. Itu aja dulu kita bahas. Kemudian aspek intelektual. Kita bisa lihat aspek anak intelektualnya seperti apa. Nanti ada gejala-gejala yang kita bisa lihat di anak itu. Yang pertama, gejala intelektualnya ya. Yang pertama, perubahan secara kualitas dan kuantitas mengenai kemampuan anak dalam mengatasi masalah. Perubahan secara kuantitatif berarti semakin banyak hal-hal yang dapat diatasi, sedangkan kualitatif yaitu semakin dapat mengatasi hal-hal yang lebih sulit. Berarti dalam perubahan aspek intelektual ini ada perubahan yang dialami oleh anak. Kemudian bagaimana caranya mengetahui anak ini, kita lihat bagaimana caranya untuk mengatasi masalah-masalah. Nah, dia itu jika anak itu sudah mengatasi masalah yang sudah dialami, dia sudah mengatasinya, berarti anak itu sudah menuju kedewasaan begitu. Kemudian yang kedua, kemampuan berpikir abstrak, artinya kemampuan berpikir